مشايخنا. Tahun 600 Hijrah mulai kan terjadi musibah besar. Musibah yang sangat besar kepada umat Islam, di mana tentara-tentara Tatar telah menghancurkan Baghdad, membantai ratusan ribu orang Islam. Nah, mulai kan Allah SWT akhirnya tentara Tatar ini mau menyerbu ke Mesir. Saat itu negara Islam yang masih tampak kekuatannya tinggal Mesir. Kalau Mesir hancur, habislah. Maka di Mesir itu ada seorang ulama yang orangnya itu Masya Allah, kelihatannya enggak ndayani, ya. Dia sepertinya tidak memiliki kekuatan apa-apa, tapi sebetulnya dia memiliki kekuatan yang dahsyat, yaitu kekuatan ketaatan kepada Allah SWT. Syekh Izzuddin Ibnu Abdus Salam, Izzuddin Ibnu Abdus Salam, Masya Allah. Maka semulaikan untuk Allah Syekh Izzuddin Ibnu Abdus Salam itu dulu itu di Mesir dia diangkat sebagai qadhi, sebagai hakim di Mesir oleh Raja Mesir. Waktu ada satu mahkamah, maka Syekh Izzuddin itu telah memberikan satu keputusan, yang keputusannya itu tidak cocok dengan raja. Maka raja marah, bagaimana itu kamu saya angkat jadi hakim, lah kok keputusannya malah menentang saya. Syekh Izzuddin mengatakan, saya diutus sebagai hakim untuk menghukumi dengan hukum Allah, bukan dengan hukum kamu, hai raja. Tidak bisa. Pokoknya kamu harus taat sama saya. Tidak, saya harus taat kepada Allah, katanya. Loh, lah kalau kamu tidak taat sama saya, ya tak pecat kamu. Loh, itu urusan kamu. Saya dipecat gak apa-apa. Tapi kalau selagi kamu nyuruh saya memberikan keputusan, saya akan beri keputusan sesuai dengan hukum Allah, tidak sesuai dengan mau kamu. Sudah saya pecat kamu. Gak apa-apa. Maka beliau pulang, bilang sama istrinya, sekarang saya sudah dipecat sama raja, tidak ada gunanya tinggal di Mesir nih. Kalau keputusan-keputusan hukum-hukum Allah tidak dijalankan, ya tidak ada gunanya kita tinggal di Mesir. Kita keluar dari Mesir. Maka beliau keluarkan kendaraannya, yaitu keledai 2. Yang satu dia kendarai, yang satu dia kendarai istrinya. Nggak punya apa-apa. Nggak punya lemari, nggak punya apa-apa, ya. Punyanya ya cuman keledai 2. Itu satu tumpangi dia, satu tumpangi istrinya. Kita tinggalkan Mesir. Maka ketika beliau meninggalkan Mesir, seluruh orang Mesir nangis semua, malaikat. Nangis semua. Dia pergi ke luar Mesir, semua orang mengikuti dia keluar Mesir. Akhirnya menteri-menteri raja datang kepada raja, tuan raja, ini kalau Syekh Izzuddin keluar dari Mesir, rakyat Mesir ikut keluar dari Mesir, rakyat kamu habis, kamu nggak jadi raja lagi, rakyatnya habis. Begitu. Iya, dia sekarang pergi mau meninggalkan Mesir. Langsung raja turun dari tahtanya, lari, merengek-ngerengek pada Syekh Izzuddin. Syekh, kamu balik ke Mesir, Syekh. Sudah keputusan kamu, saya ikut saja, pokoknya taat pada Allah. Bener. Iya, pokoknya saya ikut saja sekarang. Akhirnya balik ke Mesir. Nah, mulai kan Allah SWT, pasukan Tatar sudah dekat.
dengan segala macam peralatannya, dengan kekuatannya yang bagikan air bah saking banyaknya. Ini pasukan yang belum pernah terkalahkan. Sampai di Mesir Syekh Izzuddin ini berteriak mulai kan, "Hai angin, serbulah itu orang-orang Tatar," katanya. Lo angin disuruh mulai kan. Tiba-tiba angin itu datang menyerbu orang Tatar sehingga lari semua kan. Sehingga dalam pertempuran yang sangat singkat habis itu pasukan Tatar. Jadi semulaikan Allah Ta'ala kekuatan para ulama, kekuatan orang Islam itu bukan kalau orang Islam itu terus pandai ngomong, pandai membuat bom, pandai, bukan. Kalau orang Islam itu pandai taat kepada Allah. Cuman itu saja. Kalau dia taat, betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan bela mereka, muliakan mereka, ya. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala, inilah sejarah umat Islam. Umat Islam tidak pernah menang, tidak pernah sukses dengan teknologinya, dengan jumlahnya yang banyak, dengan harta bendanya, tidak pernah, nggak ada ceritanya begitu. Dalam Al-Quran mulai awal sampai akhir nggak ada cerita Nabi menang karena pasukannya sangat banyak, nggak ada. Yang ada kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Ini pasukannya Talut, jumlahnya cuma 313, mengalahkan ribuan. Karena apa? Mereka ini orang-orang yang sabar, yang dibela oleh Allah SWT. Jadi tidak pernah ada ceritanya umat Islam itu menang dengan materi. Ini perlu kita tanamkan betul-betul. Tidak pernah umat Islam itu menang dengan jumlah. Tidak pernah umat Islam itu menang karena ekonomi, nggak pernah ceritanya. Maka Syekh Yusuf rahimahullah ketika istimak di Bangladesh, ini jutaan orang datang. Maka sebelum beliau ini mengucapkan innal hamdalillah sebelum khutbah, maka beliau ini mengatakan, "Hai saudara-saudaraku, orang-orang yang mengatakan umat Islam akan sukses dengan ekonominya, akan sukses dengan jumlahnya, akan sukses dengan materi, mereka ini sebetulnya orang-orang yang menipu umat Islam." Setelah itu baru innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita renungi betul-betul ini. Kalau kita ini yakin kepada Allah bahwa dunia ini masih ada pemiliknya, dunia ini ada penguasanya, itulah sunnatullah yang telah diceritakan dalam Al-Quran. Kemenangan umat Islam, kesuksesan umat Islam, kebahagiaan umat Islam, kewibawaan umat Islam bukanlah dengan materi, dengan benda-benda, bukan, tidak pernah itu semua. Sampai sejarah Indonesia juga begitu sama mereka. 10 November pasukan sekutu menyerbu Surabaya. Kemarin itu ada bayan itu Pak Cecep itu cerita masalah tongkat Nabi Musa, bagaimana kerajaan Fir'aun hancur dengan tongkat Nabi Musa. Maka ada satu mahasiswa yang belajar di Norwegia, dia ini bilang sama Pak Cecep, "Wah itu kan zaman dulu." Nah, ini bukan zaman dulu, zaman sekarang juga. Kamu nggak pernah baca sejarah Indonesia, nggak pernah belajar di SD kamu, katanya. Nggak pernah ngaji di SD, tidak pernah. Makanya ya, itu pasukan sekutu Inggris, Belanda, Amerika kumpul di Surabaya, dibawakan tongkat geranggang sama orang-orang Surabaya pada lari semua. Ini belum tongkat Nabi Musa, baru geranggang paraan saja sudah pada lari.
Dan ini tercatat dalam sejarah, kan. Padahal pasukan sekutu 10 November yang datang ke Surabaya itu pasukan-pasukan yang baru menang dari Perang Dunia Kedua, pasukan-pasukan yang terlatih, yang hebat-hebat. Lah kok lari dengan geranggang, ya, bambu runcing. Nah, ini kalau orang bukan Jawa nggak ngerti lagi ini. Ya. Kalah dengan bambu runcing, kan. Tapi umat Islam itu oleh syaitan itu dibikin lupa dengan sejarahnya. Dibikin lupa dengan sejarahnya. Justru setelah orang Indonesia itu pinter-pinter, punya bedil, punya bom, nggak pernah menang-menang. Memang belum ada perang juga. Ya. Orang Islam di Indonesia itu menangnya dulu pakai bambu runcing. Nggak punya apa-apa, itu justru waktu itu menang. Ini fakta sejarah Malaikat Ta'ala. Tapi karena ini tidak pernah dibicarakan, anak-anak kita pun juga sudah tidak pernah cerita, orang tua pun juga tidak pernah cerita, ya. Sehingga pemikiran materialisme, pemikiran kebendaan itu tambah menguasai kepada hati umat Islam. Lah inilah tipuan setan untuk umat Islam ini, tambah loyo, tambah lemah, tambah rusak. Umat Islam ini Malaikat Ta'ala mulia, ya. Itu karena Islamnya itu. Karena Islamnya ini. Indonesia itu ada itu karena Islam, Malaikat. Dari Sabang sampai Merauke kok mau kumpul itu gara-gara apa? Gara-gara ada la ilaha illallah. Ini orang-orang pemerintah mana-mana ingin stabilitas nasional, ya. Ingin Indonesia ini tidak berpecah belah, ingin provinsi-provinsi tidak merotoli. Bagaimana caranya? Kuatkan Islam ini, karena dulu terjadinya Indonesia ini gara-gara Islam. Kalau Islam itu kuat di Indonesia ini, Indonesia akan bersatu terus. Tapi kalau Islam tambah lemah, oh merotoli nanti. Apa yang mengikat? Nggak ada ikatan. Wong orang Jawa Barat itu orang Sunda, Jawa Timur itu orang Jawa, ya. Di sebelah timur sana Madura, sebelah timur lagi Dayak, ya. Sebelah timur lagi itu mana yang mengikat orang Indonesia itu selain la ilaha illallah? Maka terbentuklah negara ini. Ini sekedar pemikiran yang harus direnungi, dan ini sungguh-sungguh mereka. Maka orang-orang yang ingin menghancurkan negara ini berusaha untuk merusak agama. Kalau sudah merusak agamanya rusak, sudah nggak ada ikatan lagi. Akan berkeping-keping, ya. Kekuatan apapun nggak bisa. Kayak Uni Soviet, ya. Walaupun kekuatan militernya kayak apa, ya. Agama nggak ada, ya akhirnya pecah keping-keping, habis. Jadi semulaikan Allah SWT, kemuliaan umat Islam, kejayaan umat Islam ini sejauh mana mereka berpegang pada agamanya. La ilaha illallah. Ini bukan bicara politik semulaikan ini. Ini bicara sejarah namanya, bukan bicara politik. Bicara sejarah bahwa kemuliaan kita umat Islam di negeri ini pun kaitannya itu dengan agama. Dalam dakwah ini jangan bicara politik, bukan bicara politik ini. Ini bicara iman, bicara bahwa telah datang pertolongan-pertolongan Allah, barokahnya agama di negeri ini. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka suasana masyarakat satu hati, kasih sayang, atau berantem satu sama lain, ini kaitannya juga dengan agama. Allah telah berfirman, fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha. Aku jadikan mereka bermusuhan satu sama lain ketika mereka meninggalkan agama.
Tetapi kalau orang itu berpegang pada agama, iman amal solehnya kuat, innalladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang iman dan amal soleh, Allah akan jadikan mereka kasih sayang satu sama lain. Itu di Madinah subhanahu wa ta'ala. Sebelum datangnya Islam di Madinah, maka di sana ada dua suku besar, Aus dan Khazraj, perang terus berpuluh-puluh tahun, bunuh-membunuh satu sama lain. Dikipasi sama orang-orang Yahudi di sana. Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan lain-lain. Ini orang-orang Yahudi. Namanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa didamaikan. Tapi akhirnya Subhanahu wa taala, Islam telah masuk dalam hati orang Madinah. Masuk di kalangan orang Aus, masuk di kalangan orang Khazraj. Maka berubah keadaan. Berubah keadaan, seolah-olah ayahnya satu, ibunya satu. Kerjasama satu sama lain, menyayangi satu sama lain, bantu membantu satu sama lain. Jadi subhanallah Allah Subhanahu wa taala, suasana-suasana yang masyarakat, suasana-suasana negara, ini kaitannya dengan agama, dengan amalan manusia ini. Kama takununa yuwalla alaikum, kata Nabi, sebagaimana keadaan amal kamu lah Allah akan jadikan pemerintahan kamu. Jadi kalau umat Islam itu amalannya bagus, Allah akan jadikan pemerintahan-pemerintahan yang bagus. Tetapi kalau umat Islam ini amalannya buruk, Allah akan kirimkan pemerintah-pemerintah yang zalim. Jadi untuk perbaikan pemerintahan itu dengan perbaikan amal. Tidak hanya rekayasa-rekayasa, pemikiran-pemikiran, teori-teori, enggak akan bisa, enggak akan bisa. Kalau ada iman dan amal yang baik, Allah SWT akan perbaiki semuanya. Maka subhanahu wa ta'ala, kita duduk sama-sama di sini untuk usaha usaha perbaikan iman, perbaikan amal.